Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Habibuddin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Cirebon, Yayan Syekh Nurjati, akan kembali melanjutkan materi tentang Tarikh Al-Quran yang akan membahas tentang rekonstruksi Al-Quran dari buku dari karya Taufik Adnan Amal. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, itu bab 9 tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Asal usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab kemarin telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran adalah ketidaksempurnaannya aksara Arab atau yang kita kenal dengan scriptio defectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan keragaman bacaan Al-Quran semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal yang baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Jazairi bin Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan adalah tradisi qiraah sab'ah dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam para sahabat Nabi yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf dikirim Utsman ditulis dan scripto defectiva, maka masyarakat di wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari daripada para sahabat Nabi. Sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengan teks tersebut ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan Al-Quran di kalangan qurra dari berbagai wilayah. Nah, selanjutnya itu unifikasi bacaan Al-Quran. Di sini upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dalam kenyataannya juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijakkan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, itu belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin ini. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani ini tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena dari benak para qurra dan kemungkinannya baru bisa dicapai setelah adanya pergantian dan alih generasi. Nah, upaya standarisasi yang dilakukan Utsman ataupun pada masa berikutnya oleh Al-Hajjaj bukannya tanpa rintangan, sebagaimana telah ditunjukkan dua sahabat terkemuka Nabi. Kumpulan Al-Quran memiliki pengaruh sangat luas di kalangan kaum muslimin yang awal, yakni Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, terlihat tidak menyepakati kebijakan Utsman dan menolak memusnahkan mushaf mereka. Generasi muslim berikutnya yang mengikuti jejak kedua sahabat Nabi tersebut masih tetap memelihara bacaan-bacaan non-Utsmani bahkan hingga abad ke-10. Penulis Ibnu Nadim melaporkan bahwa ini telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri salinan-salinan mushaf Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud, tetapi lantaran tekanan politik dan dengan berlalunya masa rintangan-rintangan terhadap upaya standarisasi teks bacaan Al-Quran tersebut berangsur-angsur melemah hingga akhirnya menghilang dari peraturan sejarah Al-Quran. Nah, upaya Utsman bin Affan dalam menciptakan keragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani ini dilanjutkan Al-Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqif. Informasi tentang introduksi penulisan tanda-tanda vokal ke dalam teks Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan Al-Hajjaj menyiratkan bahwa eksistensi teks konsonantal Al-Quran dalam bentuk tertulis merupakan suatu
kenyataan yang di atasnya dipijakan upaya-upaya penyamaan bacaan. Hal ini dapat dibuktikan dari situasi periwayatan Al-Quran seperti terlihat jelas dalam Qiraah Hasan Al-Basri, salah satu imam Qiraah 14 yang sezaman dengan Al-Hajjaj. Dilaporkan bahwa Al-Hajjaj juga telah berupaya memeras keluar Qiraah Ibnu Mas'ud dari peredarannya di kalangan kaum muslimin, serta mengirim satu eksemplar mushaf Al-Quran ke Mesir. Kemudian pengiriman ini menjelaskan di satu sisi bahwa Kufah ketika itu jabatan gubernur dipegang oleh Al-Hajjaj merupakan sentral para kuro-kuro serta tanah air Al-Quran beraksara Kufi. Dan di sisi lain juga menjelaskan bahwa di Mesir ketika itu belum terdapat salinan original mushaf Utsmani. Kemudian berlanjut tentang masalah kontroversial kemutawatiran Qiraah 7 ini, ada baiknya didudukan dengan menelaah secara ringkas karir ketujuh imam Qiraah tersebut. Orang-orang meriwayatkan dari mereka, yakni riwayat dan turuknya. Yang pertama, Nafi. Nama lengkap adalah Nafi bin Abdurrahman bin Nuaim Al-Madani, tetapi lazimnya dipanggil Abban atau Abu Hasan. Ia berasal dari Isfahan, kemudian menetap di Madinah dan meninggal di kota ini sekitar 785. Dikabarkan bahwa ia membaca Al-Quran pada sekelompok tabi'in sekitar 70 orang di Madinah. Masyarakat kota ini biasanya belajar Al-Quran dari Nafi'. Ahmad bin Hanbal menilainya tidak bagus dalam periwayatan hadis, sementara pakar hadis yang lain seperti Ad-Duri, An-Nasa'i bin Hayyan menilainya dapat dipercaya. Kemudian Ibnu An-Nadim menyebut sejumlah nama yang meriwayatkan bacaan Nafi, tetapi dua perawi langsungnya yang terkenal dari Isa bin Mina bin Wardan Abu Musa atau lebih populer sebagai Qolun, nama yang diberikan oleh Nafi yang juga telah membesarkannya, dan Utsman bin Said bin Abdullah bin Sulaiman atau lebih populer sebagai Warsi. Ibnu Hajar menilai qiraah Qolun dapat dipercaya, tetapi dalam bidang hadis hanya sejumlah riwayat kecil yang layak direkam. Tidak terdapat kesepakatan di kalangan otoritas muslim tentang orang-orang yang mentransmisikan bacaan Al-Quran Nafi. Tetapi dua nama yang lazim disebut dalam periwayatan ini adalah Abu Nusyaid melalui Thoriq Ibnu Bayyan at-Thoriq Al-Qazaz, serta Al-Huwami melalui Thoriq bin Abi Mahron Thoriq Ja'far bin Muhammad. Itu Ibnu Katsir, Abdullah bin Katsir bin Amr bin Abdullah bin Zadzan bin Firuzan bin Hurmuz al-Makki. Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id, atau menurut sejumlah informasi Abu Bakar adalah imam qiraah keturunan Persia. Ia dilahirkan sebagai generasi kedua Islam tabi'in di Makkah pada tahun 665 dan meninggal di kota yang sama pada tahun 738. Ia berada di bawah perlindungan Amr bin Qamah al-Kinani. Nama panggilannya adalah Al-Darani karena pernah berprofesi sebagai penjual parfum. Ia belajar bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Sa'id al-Makhzumi serta memperoleh persetujuan otoritatif dari Mujahid Ibnu Jabbar bin Darbas. Kain Ibnu Abbas Ali bin Al-Madani, Ibnu Sa'id menganggapnya dapat dipercaya, tetapi Abul A'la Al-Hamdani memandangnya lemah atau tidak dikenal. Selanjutnya itu ada Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah bin Amr al-Yashabi, diberi gelar Abu Imran al-Yashabi, dilahirkan pada tahun 629 dan meninggal pada tahun 736. Penulis selain mengabarkan bahwa ia belajar Al-Quran pada Utsman, menyebut termasuk ke dalam generasi pertama tabi'in Damaskus. Masyarakat Syria memandangnya sebagai otoritas dalam bacaan Al-Quran. 9 laporan yang berbeda telah meriwayatkan tentangnya, tetapi yang paling otentik adalah laporan yang mengungkapkan bahwa ia belajar Al-Quran dari Al-Mughirah. Namun sejumlah laporan lainnya mengungkapkan ia telah mengetahui dari siapa ia belajar qiraah.
Kemudian yang keempat yaitu ada Abu Amr Zabban bin Al-A'la bin Amr bin Abdullah bin Hasan bin Haris bin Julhum bin Huzai bin Mazin bin Malik bin Amr al-Mazini atau Abu Amr. Lahir di Mekah pada tahun 687, dibesarkan di Basrah dan meninggal pada tahun 770. Dikabarkan ia telah belajar qiraah Al-Quran di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah, dan sejumlah besar guru qiraah tidak satupun di antara imam qiraah 7 ataupun 10 yang memiliki guru mengaji sebanyak Abu Amr. Jadi Abu Amr ini termasuk qiraah yang mempunyai banyak guru, artinya atau yang lebih dari 10. Ia mempelajari bacaan Al-Quran dari Hasan al-Basri, Abu Ja'far, Humaid bin Qais, Abu Aliyah Yazid, Abdurrahman, Shu'aib bin Nasas, Hasim bin Abu Najud bin Kasir, Abdullah bin Ishaq, Atta bin Robah, Ikrimah bin Khalid al-Mahzumi, Ikrimah Naula al-Abbas, Muhammad ibnu Jabbar, Muhammad ibnu Muhaishin, Nasir bin Asim, Yahya bin Yamas, Sa'id bin Jubair. Qiraahnya sangat populer di Syria lantaran seorang yang berasal dari Irak telah mengajarkan kepada masyarakat di kawasan tersebut. Di kalangan pakar hadis ia dikenal dapat dipercaya. Sekalipun demikian, Abu Khaisama melaporkan bahwa ia tidak menghafalkan hadis. Selanjutnya yaitu Asim. Nama lengkapnya adalah Ibnu Abi al-Nujud Abu Bakar al-Sa'idi. Ibunya bernama Bahdalah, dan karena itu ia juga disebut dengan Asim bin Bahdalah. Ia wafat di Kufah pada tahun 745. Asim belajar Al-Quran pada Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Maryam Zar ibnu Hubaisi, dan Abu Amr al-Syaibani. Dilaporkan oleh Hafiz, salah satu perawi terkemukanya, bahwa Asim mengajarkan kepadanya bacaan yang dipelajari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dan kepada Syubah, perawi Asim lainnya, bacaan yang dipelajarinya dari Zar bin Hubaisi ini. Menurut Ibnu Sa'ad, Asim dapat dipercaya, tetapi membuat kekeliruan dalam transmisi hadis. An-Nasai menilainya dapat diterima, tetapi Ibnu Khurashi mengemukakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan mengandung sejumlah hal yang tidak dapat diterima, sementara Al-Uqli Al-Daratuni menilainya memiliki kelemahan dalam pelafalan hadis. Nah, yang keenam yaitu Hamzah. Nama lengkapnya adalah Ibnu Habib bin Ammarah bin Ismail, juga pernah berguru bacaan Al-Quran pada Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, salah satu imam mazhab Syiah. Hamzah dikenal sebagai maha guru dalam qiraah, otoritas yang kompeten, terpercaya, dan tidak bandingannya Abu Hanifah. Demikian Sufyan As-Tsauri bahkan pernah mengemukakan bahwa supremasi Hamzah atas orang-orang yang semasa dengannya terletak dalam masalah Al-Quran, ketaatan, menjalankan kewajiban agama. Sejumlah pakar hadis seperti Ibnu Mu'in, An-Nasai, Al-Ijli mengakuinya terpercaya, tetapi menurut Al-Saji, Hamzah memiliki ingatan buruk. Sekalipun dapat dipercaya, sekelompok al-hadis lainnya diantaranya adalah Ahmad bin Hambal bahkan mengkritik bacaan Al-Quran yang menegaskan ketidaksahihannya sholat yang menggunakan bacaannya. Abu Bakar bin Ayyashi juga mendeklarasikan bacaan Hamzah sebagai bid'ah, sementara bin Duraid menginginkan agar qiraah Hamzah lenyap dari Kufah atau dihilangkan. Nah, yang terakhir yaitu Al-Kisai, Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Rahman bin Firuz al-Asadi, atau lebih populer dikenal dengan sebutan Al-Kasai. Karena pernah berihram hanya dengan satu kain, adalah seorang keturunan Persia yang tahun kematiannya tidak begitu jelas, tetapi sejumlah sumber menyebutkan pada tahun 804. Ia membaca Al-Quran pada Hamzah al-Zayyat sampai 4 kali dan mendapat persetujuan yang dilaporkan bahwa ia juga belajar Al-Quran dari Muhammad bin Abdurrahman
Laila, Isa bin Abi Al-Masih, Abu Bakar bin Al-Yasi, Sulaiman bin Arqam, Ja'far As-Sadiq, Al-Azrami bin Uyaina, serta meriwayatkan bacaan syubah. Sekalipun demikian, Al-Kisai sangat selektif dalam mengambil bacaan. Ia menerima sebagian bacaan Hamzah dan menolak sebagian lainnya. Al-Kisai memiliki dua perawi langsung untuk bacaannya. Yang pertama adalah Hafs bin Umar Al-Duri atau Al-Duri, salah satu perawi bacaan Asim yang karir ringkasnya telah dikemukakan sebelumnya yang tadi. Dan yang kedua adalah Al-Laits bin Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi atau digelar Abu Haris. Qiraah Al-Kisai meriwayatkan Hafiz Al-Duri diturunkan melalui dua jalan periwayatan. Yang pertama melalui periwayatan Ja'far An-Nusyaibi melalui Thariq Al-Julanda dan Thariq Al-Diwaihi. Yang kedua melalui jalan periwayatan Abu Usman Ad-Darir, kemudian melalui Thariq bin Hashim, dan kemudian melalui Thariq Ibn Shaddai. Nah, itulah tadi ketujuh tokoh-tokoh periwayatan Al-Quran atau bisa disebut dengan qiraah sab'ah. Kemudian kita langsung kepada pembahasan terakhir, yaitu penutup, bahwa Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut, situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan kaum Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang Arab. Ditanggapi dalam sejumlah kesepakatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini merekam situasi sosial-religius di Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Karir kenabian Muhammad dalam 23 tahun dan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah memperlihatkan secara gamblang hal tersebut. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan di bab 9 ini tentang tarikh Al-Quran yang diambil dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.